Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Meskipun ini di Minggu Tenang, kita tidak dilarang untuk ngobrol kan? Atau ada larangan untuk ngobrol? Ya enggak lah, kan? Ya yang dilarang. Ya sebentar lagi mungkin ada larangan. Ya, itu dia. Nah, yang dilarang itu kan kampanye. Ya. Itu. Kalau kita bukan tim kampanye. Begini justru kita larang. Ini berkembang di mana-mana. Orang diskusi itu udah mulai dibubarkan. Nah, itu saya mendapatkan setidaknya 3 di mana tiga apa ya? Jangan cuma tiga bahaya. Di mana ada acara nonton nobar di Food itu akhirnya dibatalkan. Karena ya ada tiba-tiba izinnya dicabut ya dan sebagainya. Loh kan kita kemarin juga mau bikin diskusi di kafe, nggak ada yang mau. Nggak ada nggak ada yang mau bikin diskusi soal. Ini bukan nggak ada yang mau. Ini nggak teman-teman gini loh, nggak mau itu karena dilarang. Sudah ada informasi jangan menerima diskusi-diskusi di kafe itu yang terkait dengan pemilu di masa tenang ini serius ini. Ya itu kan beda antara tidak mau dengan dilarang, itu kan dua hal yang. Oh iya, jadi gini Bas, larangannya itu langsung kepada langsung ke kafenya. Langsung ke kafenya, bukan dilarang untuk menerima. Jadi ketika kita mau pinjam ruangan, mau pakai tempatnya, mereka menolak karena itu. Jadi yang larang ya dari pihak kepolisian. Yang kafe-kafe ini. Iya. Artinya sudah ada edaran atau mungkin bukan larangan bentuknya, tapi edaran supaya tidak menyelenggarakan diskusi-diskusi yang terkait dengan pemilu menjelang hari H. Ya. Kalau itu terjadi, pikiran kita semakin tidak tenang, walaupun di masa tenang. Semakin tidak tenang. Semakin tidak tenang kalau semua ruang-ruang diskusi itu dilarang. Itu ada juga teman-teman yang cerita, mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba diminta untuk Berhenti. Oh, kalau itu larangan. Ketika mereka tidak berhenti, lalu datanglah segerombolan orang tidak dikenal dalam tanda petik seperti preman gitu, membuat suasana jadi kisruh sehingga peserta diskusi menjadi kocar-kacir dan akhirnya berhenti. Ini kan yang terjadi dialami oleh mahasiswa kan di salah satu perguruan tinggi kan, didatangi oleh apa yang Anda sebut tadi dengan istilah preman itu kan, akhirnya rapat konsolidasi itu batal. Ada juga kampus, sebuah kampus besar yang mereka sudah siap untuk membacakan deklarasi tentang situasi kekinian ini. Lalu tiba-tiba dekannya atau siapanya dipanggil oleh oleh aparat, lalu kemudian akhirnya mereka tidak jadi membacakan itu. Nah, ini kan agak umum kita mendengarnya begini sekarang, agak umum ya. Jadi model-model pelarangannya belum pada taraf yang tegas-tegas gitu. Tapi nuansa dari pendekatannya itu sebetulnya mengatakan mencegah jangan sampai diskusi, ya kan, rapat-rapat yang umumnya rapat-rapat itu mencoba mengkritik pemerintah itu mulailah di tanda kutip diganggu ya, meskipun model gangguannya itu lebih persuasif gitu loh kira-kira. Tapi kita tahu arahnya akan ke sana gitu. Bahaya itu kan kalau menggunakan masyarakat sipil juga. Iya. Seperti preman ini itu kan kayak mengganggu, lalu kemudian ini kan memori kita itu diseret jauh ke belakang ketika kan kemarin misalnya YLBHI kontras kan di demo orang juga. Iya kan, digeruduk kan. Jadi ini kan sesuatu yang terjadi di era demokrasi setelah 25 tahun reformasi ini kan, ini miris betul. Tapi oke lah, ada sekian banyak. Ini Bung Bas, situasi ini saya pribadi khawatir akan kebawa ke hari H pemilu. Akan terbawa ke hari H pemilu, khususnya yang menimpa para pemilih. Nah, situasi yang situasi yang seolah-olah akan ada itu macam-macam. Ini menurut saya, Bas, perlu kita sampaikan ke masyarakat.
agar mereka merasa terbebas dari kemungkinan adanya suasana yang membuat mereka seperti tidak bebas melaksanakan pilihan itu gitu. Misalnya gitu, yang paling banyak saya dengar akhir-akhir ini, khususnya saya dengar dari kawan-kawan lembaga survei gitu ya, mengapa mereka seringkali sulit untuk membuat mendapatkan data macam-macam itu, atau mereka merasa data ini kurang solid dan seterusnya, itu karena responden yang mereka tanyakan ini seringkali khawatir menjawab dengan jujur karena misalnya khawatir bansosnya nggak dibagi gitu loh. Ya kan? Atau sebelumnya itu udah didekati oleh aparat-aparat di bawah ya untuk misalnya jawabnya ini, jawabnya itu. Tapi datanya sedetil itu ya, maksudnya sampai data penerima bansos pun sebetulnya ada, sehingga kalau dia nggak ikut tertib itu ada implikasinya atau ada akibatnya kepada bansosnya nggak? Ya ini kan ya jelas nggak ada. Ini kan cuman iya cuma semacam tadi kan yang kita sebut dengan intimidasi kan. Loh, ini bansos itu ya jelas program pemerintah, program negara lebih tepatnya sebetulnya. Jadi itu pasti akan diberikan kalau memang yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai penerima bansos. Nah, ini cerita bansos. Saya baru pulang dari kampung. Ini jalan-jalan, lalu mereka cerita, wah, ini kami nggak mau milih selain pasangan tertentu gitu. Saya tanya kenapa? Wah, sekarang ini enak. Mereka identifikasi. Kami itu sampai bingung karena ada 6 jenis ini bantuan katanya. Yang mereka juga nggak tahu. Begitu ini tiba-tiba dipanggil, lalu kemudian mereka tanya ini bantuan apa lagi? Gitu. 6. Tapi ini Bung Arief, katanya Bung Arief lebih dari 6. Gimana? Kalau kita melihat dari nomenklatur APBN ada 16 jenis ya. Ada yang 16 jenis. Ada 8 jenis. Ya. 8 item barang kan jenis ya. Oke. Jenisnya ada 8. Ada yang sekolah, untuk sekolah, ada untuk bantuan langsung ke desa. Nggak, yang dimaksud Subas ini 8 jenis bahan kan? 6 jenis bantuan. 6 jenis. Oh, 6 jenis bantuan. Sebenarnya kalau dilihat dari APBN 8 dia. Oh, 8. 8 jenis. Jadi Lebih dari 6. Jadi pantas saja kalau orang sampai bingung gitu ya. Iya. Saking banyak. Dua belum dapat berarti di sana itu. Yang 2 belum dapat. Oh iya. Ini jangan-jangan ini sekarang ini. Jangan-jangan. Nah, terus apa aja tadi? Dia untuk pendidikan ada. Pendidikan untuk pesantren ada. Untuk bantuan dana desa langsung ada, untuk program sosial juga ada. Lalu Di luar konsumsi dong ya, konsumsi ya. Sembako ada yang tunai, ada non tunai, dan beragam lainnya ya. Itu banyak sekali yang ditujukan ke daerah. Kalau kita lihat presentasinya memang paling banyak bantuan khusus keuangan daerah. Ada juga dalam bentuk koperasi katanya. Ada, ya namanya ekonomi produktif yang digulirkan ke koperasi-koperasi. Nggak, tapi itu Rip, Ini itu langsung ke masyarakat juga dan Iya. mereka bilang ini kita pinjam. Iya. oh pinjam, oh yang Dananya koperasi. cukup besar, tapi nggak terlalu dituntut juga, mau bayar nggak bayar juga. Ini kan Nggak, tapi ini memang sejak dulu begitu 8 jenis program itu. Atau baru Kali ini ya, karena memang ada kenaikan yang luar biasa dari APBN bansos ini. kan hampir 500 triliun sekarang. 490 sekian triliun. Bahkan ini yang fantastis, karena apa? Karena COVID pun tidak ada alokasi yang bansos. Betul. Ini jauh melebihi anggaran. saja itu tidak sebesar ini. Dia naik 12%. Dari 433 triliun sekarang menjadi 498,6 triliun. Jadi naik sekitar 12% dengan jenis juga yang beragam. Nah, Jadi maksudnya terbaca lah ya. ya, Kalau menjelang atau di masa pemilu itu ada kenaikan seperti itu, apalagi kemudian Pak Presiden sudah jelas-jelas
memihak salah satu pasangan calon, ini ya langsung connect itu dan connect dengan opini masyarakat Ada ini loh. pertanyaan begini. Pertama, tadi nilai yang begitu fantastis, ya kan? Ya, Kalau di zaman COVID, mungkin orang bisa memahami. Karena orang semua tidak bekerja, memang negara harus hadir untuk. Tapi kalau ini setelah COVID, situasi sudah normal, ada lonjakan yang luar biasa, itu kan menjadi pertanyaan. Lalu kemudian itu satu. Lalu kemudian yang kedua, ini juga dikasih bantuan, mestinya kan bantuan itu kan jelas datanya kan. Kan dari dulu selalu dibicarakan soal ini, data itu mesti jelas, data mesti jelas kan gitu. Tapi kelihatannya sekarang ini data itu menjadi tidak penting. Nah, itu bagaimana? Sampai presiden kok bisa menggelar kayak basar gitu di depan istana, bagi-bagi. Itu gimana pertanggungjawabannya? Tadi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan digunakan oleh presiden ya dalam rangka kepentingan calon tertentu? Jawabannya bisa kita pastikan iya. Kenapa? Karena yang mendistribusikan bansos itu adalah bukan kementerian yang terkait langsung dengan tupoksi kementerian itu. Dan Itu saja sudah terlihat. Semua namanya dari Pak Jokowi. Yang namanya bukan berbasis pada penerima bansos yang dilakukan pada saat COVID dan tahun sebelumnya. Nah, pertama kita lihat dari motifnya ya. Pertama yang mengelola bansos itu bukan kementerian yang berkaitan dengan tupoksinya. Oke. Nah, ini kan berarti Itu- kelihatan motifnya itu memang Jadi motif jelas. untuk mendukung dan memenangkan satu calon. Oke. Jadi jelas lah bahwa ini bantuan-bantuan yang dibagi ini ke masyarakat itu punya motif politik. Ya kan? Lalu apa pesan pentingnya, Om Ray? Dengan praktek seperti ini atau Om Jerry? Apa Ya. yang penting perlu disampaikan? Iya, jadi begini, berkaitan dengan sudah ini? sering dikemukakan ya, tapi menurut saya harus terus ditegaskan. Bansos itu hak masyarakat. Oke. Ya. Artinya siapapun yang jadi presiden pasti ada bansos. Iya kan? Ya. Nah, karena itu sebetulnya masyarakat jangan terpengaruh oleh bansos. Jangan seolah-olah. Tapi siapapun presiden, tapi data mesti jelas. Oh iya, kalau itu Ya iya. Kalau itu kan Nggak kan bisa begini, Bas. Sebarkan begitu. Sekarang ini data nggak jelas karena memang dilakukan terburu-buru untuk kepentingan pemenangan. Karena memang motivasinya Ya. begitu. Siapapun boleh Betul, terima. makanya begini. Kalau ada juga yang mengintimidasi ya atau mengatakan bahwa kalau tidak memilih pasangan calon tertentu atau partai tertentu, itu bansosnya akan hilang. Saya kira itu juga nggak berdasar, nggak oke. berdasar Artinya- karena datanya aja nggak ada. Oke. Dia Itu nggak perlu berbasis digarisbawahi data. bahwa Ya. nggak usah takut, kalian bebas menentukan pilihan sesuai Iya. dengan nurani. Jangan terpengaruh dengan bansos ini. Betul. Ya kan? Adalah itu hak dan kewajiban warga negara, hak publik dan Kewajiban negara. Ya, kewajiban negara. Nah, yang paling jelas adalah yang mendistribusikan bansos kan ketua partai yang ada di kementerian. Nah, itu Yang juga. ada di mana? Oke, jadi kita ngomong bansos ini udah terlalu banyak dibahas, ya kan? Nggak. Dan saya kira Gini. pesan pentingnya udah jelas. Iya, tapi saya mau beralih gini. ke isu yang lain dulu. Ini Ya, banyak isu ini. Saya mau ke sana. Jangan berhenti di isu Enggak, bansos aja. enggak, maksud saya gini, Rai mesti jawab ini. Kan ini bansos ini masih. Menurut saya, kalau saya berpikir ada kekhawatiran apakah tidak satu putaran atau tidak masuk putaran kedua. Iya, tidak masuk putaran kedua atau seperti apa. Nah, itu Om Rai yang tahu tuh. Apakah memang 02? Ini dipertegas. Enggak, apakah maksudnya 02? bansos ini supaya pemilu ini hanya satu putaran Ya. atau bagaimana? Ada berarti jangan ada gini. kekhawatiran nggak bisa satu putaran atau bahkan nggak bisa menang. Iya, yang jelas ini bansos ini kan upaya terakhir untuk menaikkan elektabilitas. Saya kira di forum ini dulu saya pernah juga sampaikan ini ada kemacetan nih, gitu loh, elektabilitas. Udah segala macam upaya. Udah segala mandek. Oh, ini peluru terakhirnya. Nah ini peluru terakhirnya Bang, dan memang kelihatan gitu. Sebab kalau kita kaji-kaji, kan di beberapa survei katakannya naik terus 2% gitu. Pertanyaannya,
Apa yang membuat yang bersangkutan naik? Itu dulu pertanyaannya kan. Sebab kampanye nggak terlalu hebat dibandingkan yang lain kan. Gaya kampanye nggak sama, ya jelas pasangan yang lain lebih atraktif dong. Ya kan? Yang hari demi hari model kampanye mereka itu makin diminati oleh publik. Desa Anies misalnya, makin hari makin meningkat, makin banyak yang hadir. Tabrak prop, meskipun baru dikenalkan 2 minggu sebelum Pilpres ini loh. Tapi lonjakan peminatnya udah sangat tinggi gitu. Dan yang datang tuh genjet-genjet. Dan model yang kayak begini sama sekali nggak dipakai oleh 02 gitu. Nah, pertanyaannya dari mana kira-kira? Dia naik ya? Naiknya tuh dari mana? Ibaratnya kampanye nggak lebih hebat, durasi kampanyenya juga lebih sedikit. Kan karena paslon yang lain kan tiap hari kampanye, mereka nggak bisa. Tunggu dulu. Nggak bisa karena mereka ini kan pejabat negara. Cuma 3 hari boleh kampanye. 1 hari di masa kerja dan 2 hari di masa libur kan. Gitu. Pertanyaannya dari mana? Begini lo mengatakan Ya, jawabannya dari mana? Nggak, iya begini. Jadi kau mau mengatakan dengan maraknya bansos ini, itu berarti kan satu putaran itu omong kosong kan? Nggak ke situ yang saya mau katakan. Nanti gini, yang bisa kita cari dari jawaban dari pertanyaan ini, ya karena ada bansos itu gitu loh. Jadi kalau ada kenaikan ini ya nggak ada pengaruh lain, pasti efek dari bansos. Makanya digenjotlah bansos itu dengan banyak varian, dengan mungkin isinya yang lebih ditingkatkan. Ada loh yang sampai di raffle 3 bulan kan, diberikan dalam satu waktu begitu ya, dengan jenis beragam, isinya beragam gitu ya, plus ditambahi dengan sedikit pesan-pesan yang mengkhawatirkan. Misalnya pesan-pesan yang mengkhawatirkan itu bisa jadi dimaknai atau dianggap diterima oleh si penerima pesan itu sebagai intimidasi. Misalnya dengan apa? Dengan menyebut ini loh, kalau pilihnya yang lain bisa bansosnya nggak ada loh gitu ya. Dan sebagainya. Iya. Mungkin si pemberi pesan merasa ini pesan. Tapi kan si penerima bisa merasa itu intimidasi gitu. Apalagi masyarakat di kampung, masyarakat di desa, tahu sendiri kan gitu ya. Mereka tidak terlalu well informed lah soal yang begini-beginian kan. Lalu akan terasa. Dan yang penting, kalau sampai struktur elit di desa itu yang ngomong, itu punya tekanan sendiri gitu. Iya, itu punya tekanan sendiri. Nah, yang ini yang perlu kita sampaikan, Mas. Oleh karena itu kita sampaikan kepada seluruh warga di seluruh Indonesia bahwa satu, Anda adalah pemegang mutlak suara, ya kan? Berdaulat penuh. Yang kedua, jangan takut untuk memilih sesuai dengan hati nuranimu. Sebab nanti di TPS itu nggak ada yang tahu kamu milih siapa, ya kan? Nggak ada CCTV, dinding itu nggak mungkin bicara. Kamu nggak ditemani oleh siapa, nggak ada petugas KPPS yang tahu kamu milih siapa, apalagi saksi-saksi maupun orang di luar ataupun elit-elit desa, nggak bakal ada yang tahu. Karena itu tetap pilih sesuai dengan yang kau inginkan. Nah yang ketiga, meskipun ada yang berloreng, ada yang berseragam di sekitar, jangan khawatir. Nah yang ketiga adalah sebab kalau Anda memilih justru bukan karena arahan seseorang, Anda telah memberi sumbangsih yang penting bagi bangsa ini, bukan hanya sekedar Anda datang ke TPS, tapi Anda menyatakan menolak semua bentuk intimidasi, bentuk rayuan-rayuan yang nggak berhubungan dengan visi misi, misalnya rayuan bansos, rayuan uang, dan sebagainya itu. Lebih dari itu, dengan cara begini kita menyumbang munculnya pemerintahan yang bersih di masa yang akan datang. Oleh karena itu kepada seluruh warga kita tekankan, datanglah ke TPS, pilih sesuai hati nurani, nggak ada hubungannya dengan bansos. Kalau Anda milih sesuai hati nurani, ya kan, karena bansos itu program negara, bukan program pemerintah. Clear? Oke. Saya beralih, jangan terlalu banyak bicara bansos. Ada banyak sekali isu yang penting kita suarakan. Nah gini, ini lagi-lagi, ini cerita orang kampung. Ketika saya ngobrol-ngobrol, kalau dari kampung banyak banget ceritanya ini.
Ya, dan memang ini real. Urusan pemilu ini urusan orang kampung. Ya kan? Betul, banyak pemilih kita di sana. Nah, itu pemilih kita semua ada di kampung. Tapi yang menarik itu begini. Ketika saya tanya, ini kalian milih siapa? Kami milih Jokowi. Kok bisa? Pak Jokowi nggak ikut lagi sekarang. Dia udah selesai 2 periode. Enggak, masih Pak Jokowi kok. Begitu. Tahunya dari mana bisa Pak Jokowi? Ya itu Gibran. Ini gimana ini? Meyakinkan publik, meyakinkan orang yang di kampung ini. Muari. Ya, seperti disampaikan tadi Bung Rey, ya karena yang dekat dengan publik untuk kaitan dengan bansos itu Jokowi, sehingga kemudian ekornya ya pasti ke anak. Sehingga Enggak, bukan cuma ekor, Rif, karena memang dia melakukan itu untuk Gibran. Itu kan publik juga tahu, makanya orang berpikir Jokowi dengan Gibran. ya maksudnya gini. Karena memang permainan itu begitu, gitu loh. Halaman depannya Jokowi, halaman belakangnya itu baru menyebut calon presiden anaknya. Karena mungkin saja kalau yang halaman depannya adalah anak, yang mungkin ada penolakan dengan kesadaran yang mulai muncul dari masyarakat desa. Maka memang strateginya diawali depannya Jokowi, lalu kemudian ketika mereka tahu kenapa kemudian tidak milih Jokowi sudah nggak boleh lagi karena sudah 2 periode. Maka kemudian ya ada susulan. Nah, itu anaknya yang. Nah, maksud saya ini kan mesti diluruskan. Ya, justru itu. Ini kan mesti diluruskan supaya masyarakat kita ini tidak terkecoh dan tidak kecewa di kemudian hari. Karena kan ada yang punya pikiran begini. Kalau anaknya Pak Jokowi jadi wakil presiden, maka Pak Jokowi seolah-olah masih bisa menentukan semua kebijakan. Ya nggak bisa dan dia dong. masih bisa bekerja. Seperti yang mereka lihat sekarang. Ini kan mesti diluruskan. Itu gimana? Ya memang harus diluruskan bahwa seperti tadi negara hadir itu siapapun presidennya, bahwa perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat melalui program, beasiswa, bantuan sosial itu pasti ada. Dan itu perintah konstitusi dan itu jangan takut masyarakat. Sehingga memang di masa tenang ini masyarakat harus banyak diskusi. Nah oleh karena itu ya masyarakat harus banyak bertanya, kemudian berdiskusi untuk memastikan di masa tenang ini mereka muncul kesadarannya bahwa apa yang dilakukan Jokowi adalah kewajiban dia terhadap warga, di mana negara hadir tidak ada kaitannya dengan siapapun yang terpilih. Ya oleh karena itu ya masyarakat harus disadarkan, silakan memberikan pilihan politik yang beliau yakin bisa kemudian lebih baik pada program-program datang lebih banyak lagi. Ya siapapun yang terpilih. Nah, Tapi gini. saya ini Bung ini, apa namanya? Saya berharap Bung Jerry lebih tegas gitu, jangan mengambang. Tegas itu maksudnya begini. Ini kan masyarakat itu perlu jelas. Kalau emang kalau Pak Prabowo menang jadi presiden, emang Pak Jokowi masih bisa ikut berperan? Nggak bisa dong. Ya jelas dong. Iya, jadi saya kira kan begini ya, Bas. Memang kalau lihat Prabowo Gibran ini, yang kerja keras untuk kemenangannya itu Jokowi. Makanya termasuk di kalangan bawah itu sebetulnya yang muncul nama Jokowi, lalu kemudian diidentikan dengan Prabowo Gibran. Yang lain dari itu kan tidak sebenarnya. Jadi elektabilitas Prabowo Gibran menurut saya juga karena Jokowinya, gitu ya. Nah sekarang kan problem Jokowi itu makin turun karena sentimen negatif masyarakat terhadap Jokowi makin tinggi. Nah, yang perlu ditegaskan itu adalah kalau Prabowo Gibran jadi, sebetulnya Jokowi tidak punya keleluasaan atau kewenangan apa-apa untuk ngatur-ngatur. Gitu ya, makanya kan banyak orang yang bercerita juga, kalau dia diberi peran oleh Prabowo, tapi kalau enggak, gitu kan, kalau enggak gimana? Kan nggak mungkin Jokowi jadi Menteri Pertahanannya Prabowo. Kan gitu, tukar. Tapi kalau itu terjadi lucu juga itu, tiba-tiba dia jadi orang harus paham Prabowo itu bukan Jokowi, Gibran itu bukan Jokowi. Jokowi itu sudah masa lalu kalau dia berhenti sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti itu. Jadi itu harus dibedakan. Dia nggak bisa lagi menentukan, nggak mungkin tentara, ya, nggak mungkin polisi itu, Bas,
itu pergi minta perintah atau pergi melapor kepada Jokowi, sementara presidennya sudah Prabowo. Dan masa kita membayangkan perintah Jokowi dengan perintah Prabowo itu sama? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi ini yang publik harus paham. Yang perlu dijelaskan bahwa, gimana? Kalau kita lihat ya alam ini, pakai kekuatan alam lagi. kalau seseorang sudah pada tingkat 80, 90, 100, Mas, popularitasnya gitu ya, kecerdasannya, kemudian ya kebaikannya macam-macam. Umumnya generasi sesudahnya itu nurun, bukan meningkat. Betul. Gitu. Umumnya begitu. Sebut-sebut saja contoh-contoh di dunia ini gitu kan. Misalnya penemu listrik. Siapa anak penemu listrik yang terkenal dari bapaknya? Ada kan? Penemu pesawat. Anaknya si penemu pesawat ini siapa yang lebih pintar keturunan dari dia sendiri? Itu semacam hukum alam. Jadi kalau orang tuh udah sampai satu gen itu sampai ke puncaknya gitu. Nah, dia punya kecenderungan tuh nurun. Nggak main naik gitu. Nah, di politik puncak karir orang tuh ya presiden gitu loh kira-kira tuh. Apalagi presiden yang cukup populer gitu ya, dihormati orang, itu punya kecenderungan turunannya itu nurun, bukan meningkat ininya gitu. Apa namanya? Itu semacam hukum alam. Apa yang diisyaratkan oleh hukum alam ini? Karena hukum alam itu ingin berbagi gitu loh. Jadi lo menciptakan keadilan. Kalau keseimbangan sekarang, ya. Iya, kalau sekarang gennya lebih merata ya. Yang naik, nggak mungkin dia terus ini gitu loh. Kapan Arif, kapan Jerry, kapan saya. Oleh hukum alam itu diputar. Oke, kamu sudah sampai pada tahap 100, anak cucumu nanti akan menurun, sementara Arif punya kesempatan tuh naik terus gitu loh. Itu menurut saya ya. Itu kearifan alam ya. Semacam kearifan alam. Nah kalau ini kita baca gini. Nah, kalau kita buat sekarang kamu mau mengatakan apa? Gitu, ya pertama sebetulnya nggak usah dijelaskan lebih terang dari kenyataan ini kan. Artinya anak dan bapak belum tentu sama. Sudah pasti tidak sama. Bahkan boleh jadi tidak sama. Kalau si bapak sudah pada level 100, baiknya, hebatnya, macam-macam, umumnya bisa turun anaknya tuh. Oleh karena itulah, diberi kesempatan oleh demokrasi itu mencari figur yang lain. Yang memungkinkan kita tetap menemukan orang yang levelnya sama. Yang nggak mungkin lagi keluar dari keluarga yang sama, gitu loh kira-kira tuh. Jadi, melengkapi itu sebenarnya. Bahwa seperti yang dikatakan, saya mau beralih isu ini. Ya, ke Bung Jerry, bahwa ketika kalaupun Prabowo dan Gibran terpilih, ya misalkan, ya betul dia tidak punya otoritas cukup kuat Jokowi untuk mengatur. Di samping disampaikan oleh Bung Rey tadi secara alami, kemudian kaitan dengan Bukan tidak punya otoritas cukup kuat, memang sudah tidak ada otoritas lagi. Pertama, Tidak ada otoritas lagi. pengalaman, ya presiden yang juga ketua partai. Ya, ketua partai pun dia tidak memiliki kewenangan, apalagi Jokowi bukan ketua partai, tidak ada partainya, sudah tidak terpilih lagi. Iya, jangankan memberikan pertimbangan, apalagi mengatur, saya kira agak sulit. Jadi nggak bakal didengar. Tidak bakalan didengar. Dia pertama tidak memiliki partai, bukan ketua umum partai, sehingga semakin melengkapi secara alami dan juga ya, saya kira masyarakat harus. Dan itu terjadi di semua presiden semua yang sudah selesai. Ya. Jadi jangan bermimpi. Ya. Ini nanti Pak Jokowi masih bisa mengatur. Dia tidak punya partai, dia Betul. dia juga bukan ketua umum partai. Dan anaknya Pak Jokowi kalaupun menang itu hanya dari banser, Ya. nggak punya ini kan. Ya ini- meskipun ada cerita-cerita lain soal itu ya, nanti 2 tahun dia berganti dan seterusnya gitu. Oke. Itu Ya, cerita-cerita Oke. Ini sampingan lah ya, tapi Oke, tapi saya mau beralih dulu. Ini kita pengen ini nah, karena banyak hal yang mau kita bicara. Ya, Dua cerita kita yang sebelumnya ini, saya mau masuk sedikit. iya makanya, dua cerita kita yang sebelumnya ini, menurut saya, mengingatkan saya pada film yang lagi populer saat ini. Nah, itu saya justru mau masuk ke situ. Iya. Oke, kalau ini kalau kita bicara soal film, ini menarik. Karena judulnya aja itu udah
apa namanya Dirty vote. dirty vote. Artinya pemilu yang jorok gitu ya. Ini pemilu yang jorok gitu sekarang ini. Apa yang bisa dikomentari dari Saya melihat 3 hal dari sini. Pertama adalah ini kali pertama dalam sejarah tayangan media gitu ya, yang baru diputar sekali 24 jam, ditonton sudah lebih dari 8 juta orang. Kali pertama ini, rekor dalam sejarah. Baru hari pertama sudah ditonton oleh 8 juta orang itu. Muatannya politik pula, biasanya dihindari orang kan untuk nontonnya kan gitu. Apa yang mau dibaca? Ya iya, menurut saya itu biasanya paling menjemukan deh tuh nonton yang gitu-gituan gitu ya. 1,5 jam. Nah, itu. Nah, artinya ini rekor. Ya. Apa sih membuat orang tertarik? Menurut saya 2 faktornya. Pertama adalah dia merasa sama pengalamannya dengan yang diceritakan oleh film itu. Jadi semacam connect. Ya kan? Karena connect itu ya dia betah nontonnya. Oh iya, saya tahu nih gitu. atau orang pengen tahu apa sebetulnya yang terjadi? Nah itu satu tadi sudah betul. Ya itu tadi. Orang punya pengalaman yang ini. sama. Orang Karena punya kegelisahan kalau kita yang nonton sama. film itu, Bas, sebetulnya data-data itu kan data yang sebetulnya sudah pernah kita baca, dengar. Cuman disistematisasi oleh dia kan. Kan orang di kampung-kampung ini kan. Iya makanya. Betul. Nah, yang kedua adalah yang diceritakan yang kita bisa lihat dari film itu, atau kenapa orang mau nonton itu karena ingin melihat secara detail pola apa sebetulnya yang sedang terjadi. Nah, pola dalam film itu menunjuk kepada dirty vote itu kan. Ada kejorokan dalam pelaksanaan pemilu kita. Ini menurut saya tafsir pertama. Tafsir kedua, ini bukan sekedar karena orang ingin nonton, Bas. Tapi ada juga semacam kejengkelan, rasa miris, dan perlawanan gitu loh. Melawan karena apa gitu? Karena faktor pertama itu semua orang udah tahu. Polanya begini gitu loh. Cuma kan semua merasa agak takut nih. Tiba-tiba nanti didatangi oleh itu, didatangi oleh ini ya kan. Dan sebagainya. Misalnya antara lain, dibilang nanti kamu nggak dapat bansosnya loh, dan sebagainya. Jadi orang takut bersuara, lalu ketakutan itu sekarang diwujudkan dengan nonton film itu untuk menunjukkan semacam solidaritas, gue ada di situ tuh gitu loh. Jadi ini yang ketiga, kalau pemerintah kita nggak hati-hati dan arif ya menyikapi situasi ini gitu, tipikal perlawanan dengan cara diam itu bisa lebih terbuka. Ingat lo ya, memang tradisi kita itu perlawanannya selalu dimulai dengan cara yang diam-diam gitu, yang seolah nggak ada gejolak, nggak ada. Tapi pemimpin yang arif mengerti ada sesuatu nih, jangan sampai terjadi seperti peristiwa tahun 98. Itu kalau Dia pemimpinnya arif, masih bisa bijaksana, masih bisa mendengar, ya, bisa merasa. merasa dan tidak terbebani oleh keinginan untuk menguasai kekuasaan gitu. Nah itu bisa menangkap itu. Tapi kan tetap perlu kita ingatkan, Bas, hati-hati karena berbagai peristiwa kita udah mengalami yang seperti ini. Perlawanan yang diam-diam ujungnya berakhir dengan tragis. Oke. Ya, Bung Iya. Bung Arif dulu. Karena ini nggak apa-apa, langsung Bung ini aja dulu. Arif dulu. Ya, Bung Arif. Berurut aja. Ya. Film itu sebenarnya ingin menceritakan bahwa negara itu tidak berfungsi. Ada disfungsi negara. Negara direpresentasikan dengan MK yang kemudian dikangkangin dengan putusan MK, dan juga disfungsi parlemen yang sudah tidak sama sekali berfungsi. Ya. Lalu kemudian fungsi yang diberikan kepada penyelenggara bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di sisi yang lain, ya, TNI, Polri, ASN juga tidak berfungsi sesuai dengan yang seharusnya. Dilarang cawe-cawe lah, dilarang harus netral lah. Ini semua tidak berfungsi. Sehingga itu gambaran dari film itu, ya, di mana institusi negara itu tidak berfungsi. Ya. Di sisi yang lain yang memang
institusi negara dalam hal ini penyelenggara pemilu harus berfungsi, tidak memfungsikan dirinya, KPU dan Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ingin merepresentasikan kegelisahan publik yang selama ini mungkin ada ketakutan, ada teriakan yang tidak terakomodir oleh institusi negara yang punya kewenangan dan seterusnya. Dan ketiga, itu menceritakan bahwa ya publik melakukan perlawanan terhadap di mana negara tidak berfungsi, untuk memposisikan bahwa dalam pemilu ini ya daulat rakyat itu sudah tidak ada karena negara itu tidak berfungsi. Adapun institusi negara yang berfungsi tidak menjalankan fungsinya. Jadi tiga hal itu menurut saya dari film itu, sehingga kemudian ya inilah bagian akumulasi representasi kegelisahan publik, kemudian kemarahan publik dan peranan publik terhadap institusi negara yang tidak berfungsi. Kalaupun diberikan fungsi seperti KPU dan Bawaslu, tidak menjalankan fungsinya. Seperti itu. Ya, ini sudah diborong mereka semua, tapi bagi saya begini, film itu kan perlawanan terhadap sesuatu yang sebenarnya kalau saya ini perlawanan terhadap kekuasaan ya, yang memang digunakan sedemikian rupa untuk kepentingan politik yang sudah sangat praktis itu. Gitu. Jadi kejorokan itu sebetulnya ada di sana. Kejorokan itu ada di praktek kekuasaan, penggunaan seluruh kapasitas negara itu untuk memenangkan satu pasangan calon. Jadi kan kekotoran itu sebenarnya ada di situ, bukan, dan itu dimainkan dalam konteks pemilu ya. Makanya mungkin dia mengambil judul seperti itu gitu ya. Ini pemilu yang kotor, tapi bukan pemilunya semata-mata gitu ya, tapi ada faktor kekuasaan yang memang membuat seluruh proses ini menjadi kotor. Gitu. Campur tangan kekuasaan yang jorok. Ya, yang jorok itu. Jadi memang kemudian ada soal penyelenggara yang memang yang nggak bisa melakukan apa-apa, baik KPU maupun Bawaslu nggak bisa melakukan apa-apa ketika gitu ya. Menurut saya ini pelajaran paling penting bagi saya ya. Ketika kekuasaan itu punya niat melakukan praktek-praktek kotor, menggunakan seluruh potensi negara itu untuk praktek politik pemenangan gitu ya. Kita ini hampir nggak bisa berbuat apa-apa loh. Gitu, kita hampir nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saya kira masyarakat itu menanti apa sih yang bisa kita buat ya dalam konteks pemilu ini untuk melawan praktek kekotoran kekuasaan itu yang bermain dalam pemilu. Gitu ya. Menurut saya itu juga yang diinginkan oleh masyarakat. Kita mau dapat apa dari situ? Karena kan begini, seperti tadi Ray bilang, betul. Film itu mendokumentasikan semua semua kasus lah katakanlah ya. Semua ketidakberesan. Enggak ya, ketidakberesan. Tapi begini, ketidakberesan yang tidak selesai. Kan semua kasus itu orang kan nanggung ini. Kok nggak selesai gitu? Muncul kasus baru, nggak selesai juga. Muncul kasus penguasa baru. yang melakukan. Iya, karena penguasa yang melakukan gitu. Jadi bagi saya orang sebetulnya ingin mencari cara bagaimana melawan praktek kotor ini, menonton film itu. Gitu. Jadi semangat orang menonton itu juga dia ingin tahu, ini bisa nggak sih dihentikan praktek kotor kekuasaan ini yang dilakukan dalam konteks pemilu. Nah, memang di dalam film itu kita nggak mendapatkan jawaban. Tetapi menurut 14. saya, ya akan berapa jawaban? Justru itu tanggal 14 lah jawabannya. Gitu ya, tanggal 14 jawabannya. Apakah jadi begini, film itu memang sengaja diluncurkan menjelang hari H. Ya, saya kira ini mau menggugah masyarakat gitu ya, bahwa kekuasaan model begini hanya bisa dihentikan oleh masyarakat. Salah satu caranya itu lewat bilik suara. Oh gitu ya? Gitu, bilik suara. Dan saya kira gini, ini kita kaitkan dengan berbagai macam kekhawatiran yang sekarang muncul. Iya. Tapi panjang sekali. Ini ada hubungannya begini. Kenapa orang khawatir dengan itu? Kekuasaan khawatir ya, dengan itu karena
dia tahu bahwa ini akan berpengaruh terhadap opini masyarakat yang akan ditentukan di bilik suara. Dan karena itu film ini kan di counter begitu rupa, gitu ya. Lalu membuat keresahan di masyarakat juga dengan menyebarkan informasi-informasi yang sekarang beredar itu ya. Jadi menimbulkan keresahan. Karena ini mau mengganggu. Ini kita sudah di penghujung. Ini kalau saya menyimpulkan dari obrolan kita, ini kayak situasi kita mencekam. Ya mencekam kan bagi yang ya. Jadi, iya kan? Tetapi kan sebetulnya pesan Bung Jerry tadi, sebenarnya nggak mencekam juga. Tanggal 14 kita harus bisa melawan semua praktek kotor itu di bilik suara. Praktek kotor ini di bilik suara. Semua angkara murka ini dengan membuat keputusan di tanggal 14 dan rakyat punya kedaulatan. Iya. Iya kan? Ya. Ya betul. Sebenarnya gambaran tadi menambahkan. Saya teringat ketika membaca buku Jeffrey Winter tentang demokrasi kriminal. Kalau kita membaca buku Romo tentang bandit-bandit demokrasi, sebenarnya ini menerjemahkan hampir sama dalam film itu. Sekalipun ada beberapa perbedaan. Kondisi Indonesia. Nah, oleh karena itu untuk tidak menjadi lengkap bacaan dari Geoffrey Winters tentang oligark dan demokrasi kriminal itu tidak selengkap apa yang diceritakan oleh Romo dalam judulnya Bandit Demokrasi, maka tanggal 14 saatnya kita melawan, rakyat melawan untuk tidak memberikan politiknya kepada kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi. Oke, saya kira ini kesimpulan kita. Keputusan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang penting jangan takut, Bas. Ya, bebas. Yang penting jangan takut. Buatlah keputusan penting untuk masa depan bangsa ini. Sampai jumpa lagi dalam obrolan kita berikutnya.